Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang di channel Bubuhan Administrator Publik. Channel yang menampilkan berbagai ulasan akademik di bidang administrasi publik. Namun sebelumnya, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya akan memaparkan salah satu jurnal terkini di bidang public service yang berjudul Penerapan Good Governance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal ini disusun oleh dua orang autor, yaitu Saudara Baren Sipayung selaku autor utama dan Saudara Andi Wahyudi yang merupakan pegawai BPK RI yang sudah memiliki sejumlah pengalaman dan reputasi yang baik di bidang layanan publik BPK. Selain memiliki track record akademik yang jelas, juga didukung oleh komitmen untuk terus memajukan pendidikan Indonesia melalui kontribusi jurnal ilmiah di bidang administrasi publik, risk management, dan hukum administrasi negara yang terpublikasi dengan baik. Kalian bisa mengakses jurnal tersebut pada link di bawah ini. Tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung aja kita membahas jurnal tersebut. Bagian pertama, abstrak. Di tengah maraknya kasus korupsi yang merebak terjadi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan integritas pada para pelaksana, terutama para pemeriksa. Di sisi lain, pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme, sehingga menjadi pemeriksaan yang berkualitas, yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah terjadinya praktik koruptif di tubuh BPK, maka diperlukan kemampuan tertentu pada tingkat pengendalian yang cukup tinggi pada karakteristik individu para pemeriksa, sehingga mengurangi resiko penurunan kualitas dan kerjasama tim, serta melambatnya pekerjaan dalam melakukan audit. Artikel ini menjelaskan penerapan good governance dalam rangka meminimalisir risiko yang mengancam independensi, integritas, dan profesionalisme layanan pemeriksaan BPK. Salah satu penerapan good governance adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Penulisan artikel ini menggunakan kualitatif deskriptif yang diperoleh dengan menuangkan materi yang dikembangkan dalam penulisan ini atau bahan referensi yang terkait, termasuk pendekatan manajemen risiko dalam rangka meminimalisir risiko tersebut. Kata kunci kinerja pegawai, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, pemerintah yang baik. Pendahuluan. Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama dalam tercapainya target pelayanan publik yang baik. Berbagai macam program digagas dan diluncurkan suatu instansi, terutama yang bergerak di bidang pelayanan publik, dalam rangka memberikan rasa kepuasan sendiri kepada masyarakat. Dalam beberapa praktik pelaksanaan pemerintahan di berbagai negara, terdapat beberapa pelaksanaan sistem pelaksanaan administrasi pemerintahan yang buruk, atau disebut dengan istilah bad governance. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada era pemerintahan Old Public Administration, di mana pada paradigma tersebut, pemerintah banyak memasukkan unsur politik ke dalam urusan administrasi pemerintahan, sehingga para administrator tidak bekerja dengan profesional dan sewenang-wenang. Walaupun paradigma pelayanan publik mengarah ke arah yang lebih baik,
yang ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik yang salah satunya berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan bahwa ternyata masih terdapat pelayanan publik yang masih koruptif. Akhir-akhir ini terdapat rentetan kasus korupsi berindikasi suap yang melibatkan oknum beberapa pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat yang saat ini sudah dinonaktifkan oleh Ketua BPK dan kondisi tersebut mengecewakan para pimpinan BPK. cnnindonesia.com 2022. Hal ini membuat BPK harus berbenah diri agar pelayanan publik dapat menjadi lebih baik lagi dalam memenuhi upaya serta menjamin pelayanan publik yang berintegritas. Upaya terus-menerus dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima tersebut merupakan langkah awal BPK dalam menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani. Penelitian terdahulu terkait pelayanan publik. 1. Muknisa Elda Dripani, Dudi Pratomo, I-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, Indonesia, 2014. Judul: Pengaruh Independensi, Penerapan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor, penerapan teknologi informasi, dan pemahaman good governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 2. Maulina Agustiningsih, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Volume 4 Nomor 1, Februari 2017. Judul: Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Etika Profesi, Budaya Organisasi, dan Pemahaman Good Governance terhadap hasil kinerja auditor pemerintah. Kajian ini memberikan kesimpulan bahwa pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa peran dari pemahaman good governance terhadap kinerja seorang auditor adalah membuat meningkatnya kualitas kinerja yang lebih baik bagi seorang auditor. 3. Agus Bandiono, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik, Volume 10 Nomor 2, Juli-Desember 2020. Judul: Good Government, Governance in the Internal Control System and Audit Opinion. Penelitian ini menggambarkan dampak dari penerapan sistem pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan daerah terhadap opini audit BPK yang pemerintah daerah raih dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Semakin baik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan semakin baik opini audit yang akan diperoleh karena adanya kontrol dan peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Rojikin Nur, Gani AJA, Saleh. Judul: Organization Commitment and Professionalism to Determine Public Satisfaction Through Good Governance, Public Service Quality, and Public Empowerment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, kewirausahaan, dan profesionalisme merupakan faktor pendorong terciptanya good governance dan kualitas pelayanan publik yang baik. Metode penelitian. Pendekatan adalah keseluruhan cara atau metode yang dimulai dari merumuskan suatu masalah hingga pada tahap kesimpulan. Pada pembahasan kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menjelaskan gambaran permasalahan yang saat ini dibahas secara deskriptif dan naratif. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang dikumpulkan dari buku, majalah, dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, serta kertas kerja pembangunan zona integritas dan monitoring atau evaluasinya.
Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau dasar yang akan dijadikan dasar studi dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan analisa penelitiannya, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam menyajikan data untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang sedang penulis bahas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu di mana analisa yang digunakan untuk memenuhi aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh lalu menghubungkannya satu sama lain hingga mendapatkan suatu kejelasan atas suatu gambaran yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Bila melacak sejarahnya, istilah good governance pertama kali dimunculkan oleh UNDP tahun 1997 dalam laporan berjudul The 1997 UNDP Report Governance for Sustainable Human Development tersebut, mengenalkan satu prinsip yang disebut dengan good governance atau pemerintah yang baik, yang mereka definisikan sebagai sebuah pembangunan berkelanjutan dengan tata kelola yang baik, antara lain partisipatif, transparan, dan akuntabel, termasuk efektif dan adil, serta mempromosikan supremasi hukum. Mulai dari adanya penguatan dan pelebaran struktur organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi penerapan good governance maupun perbaikan aparatur sipil negara, maupun dalam pemerintahan yang dalam arti yang sempit, good governance merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Sedangkan menurut Suputra dan Hendrayanti tahun 2020, good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor politik oleh pemerintah yang baik. Ketentuan penerapan good governance di lingkungan BPK. 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 507 Tahun 2011 tentang penanganan pelanggaran whistleblowing di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Unit Pembangunan Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 339 Tahun 2014 tanggal 19 Agustus 2015 tentang penetapan unit kerja plotting zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip good governance sebagai prinsip yang mengutamakan adanya keseimbangan peran antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam penentuan pengambilan kebijakan. Begitu pula dengan penentuan nilai pengungkit dalam lembar kerja evaluasi ZI menuju WBK, WBBM tersebut. Terdapat penilaian dari stakeholder perihal kepuasan atas pelaksanaan pelayanan publik oleh BPK, perangkat daerah, atau institusi lainnya. Dengan penyelenggaraan berbagai workshop oleh TPI, diharapkan dapat mempersiapkan satuan kerja BPK dengan baik dalam rangka penilaian oleh TPN. Fungsi Inspektorat Utama BPK dalam hal manajemen risiko adalah lini ketiga yang akan memberikan fungsi konsultasi dan assurance atas penerapan pengendalian intern di lingkungan BPK.
Kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia sendiri telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, alinea 4, yang berisikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial inilah yang harus ditanamkan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Rosalina dan Tanjung tahun 2020, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 1. Organisasi penyedia jasa, yaitu pemerintah daerah. 2. Penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau komunitas atau organisasi yang berkepentingan. 3. Kepuasan diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau nasabah. Ditambahkan Amin pada tahun 2020 bahwa pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat karena masyarakat bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus bernegosiasi dan berkolaborasi dalam berbagai kepentingan masyarakat sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan bentuk tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Bagi Adinata tahun 2020, tata kelola pemerintahan yang efektif adalah pelaksanaan pemerintahan yang tepat sasaran mengikuti perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Manajemen risiko di lingkungan BPK. Risiko kelembagaan meliputi hubungan bisnis antar mitra dan ketersediaan lembaga informal. Menurut Kontur tahun 2008, terdapat 2 strategi pengendalian risiko, yaitu strategi preventif dan strategi mitigasi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan cara 1. Membuat dan memperbaiki sistem serta prosedur yang akan diterapkan. 2. Melakukan pengembangan dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada. 3. Melakukan pemasangan dan perbaikan fasilitas fisik yang belum optimal. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam strategi mitigasi diantaranya 1. Melakukan diversifikasi atau menempatkan aset di beberapa tempat. 2. Melakukan merger atau penggabungan dengan organisasi lain. 3. Melakukan pengalihan risiko atau transfer of risk kepada pihak lain, sehingga ketika ada risiko, pihak lain yang akan menanggung kerugian tersebut. Pengalihan risiko kepada pihak lain diantaranya dapat dilakukan dengan cara asuransi, leasing, outsourcing, dan hedging. Dasar hukum implementatif manajemen risiko di lingkungan BPK. 1. Keputusan BPK nomor 3 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penilaian risiko pemeriksaan keuangan. 2. Keputusan BPK nomor 6 tahun 2018 tentang kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan BPK. 3. Keputusan BPK nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman penerapan manajemen risiko. 4. Peraturan BPK nomor 3 tahun 2020 tentang rencana strategis BPK tahun 2020-2024. 5. Permen PAN RB nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik. 6. Keputusan BPK nomor 5 tahun 2021 tentang rencana implementasi rencana strategis BPK tahun 2020-2024. 7. Peraturan Sekretaris Jenderal BPK nomor 12 tahun 2021 tentang roadmap reformasi birokrasi BPK tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis BPK tersebut juga terdapat integrasi manajemen risiko dengan Renstra BPK
yaitu manajemen risiko perencanaan strategis yang bertujuan agar strategi lebih kuat menghadapi ketidakpastian dan lebih fleksibel terhadap risiko yang mungkin muncul dalam perumusan, implementasi, pelaporan dan monitoring atau evaluasi dalam perencanaan strategis. Adapun pentingnya manajemen risiko bagi BPK antara lain: 1. Meningkatkan reputasi BPK. Di saat ini masih terdapat risiko adanya oknum yang menerima gratifikasi dari entitas tertentu. 2. Melindungi nilai-nilai dasar, independensi, integritas, dan profesionalisme BPK, dan memastikan tercapainya tujuan organisasi BPK. 3. Menilai maturitas sistem pengendalian internal atau SPI, dan memetakan perangkat SPI per proses bisnis yang dilengkapi dengan manajemen risiko di BPK. 4. Menjadi dasar pengambil keputusan yang kuat atas pengelolaan risiko dengan data dukung yang akurat bagi manajemen. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan suatu inovasi berupa aplikasi survei layanan pemeriksaan atau sulap online. Aplikasi ini diciptakan dengan dilatar belakangi oleh penilaian kinerja atas pelaksanaan pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan belum transparan karena disampaikan secara langsung kepada pemeriksa, sehingga memiliki hubungan benturan kepentingan pada saat penyampaian penilaiannya. Sebelum ada aplikasi sulap online, survei dilakukan secara manual, sedangkan dengan adanya aplikasi sulap online, dilakukan secara online dan dilakukan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Hasil survei tersebut dapat dilihat publik dan dapat dijadikan pengambilan keputusan. Selain itu, hasil monitoring integritas berdasarkan rekapitulasi laporan penanganan pelanggaran atau whistleblowing maupun rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari sampai dengan Juli 2022 menunjukkan hasil nihil. Hal tersebut menandakan bahwa belum ada pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang menerima aduan baik dari pihak internal maupun eksternal terkait perbuatan yang melanggar aturan maupun kode etik, maupun tersangkut kepada perkara gratifikasi dari entitas tertentu. Atas segala upaya yang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur lakukan tersebut, perlu untuk dipertahankan dalam perencanaan menuju pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Untuk itu diperlukan tidak hanya menciptakan suatu inovasi pelayanan publik semata yang merupakan kebutuhan dari para stakeholder semata, melainkan dibutuhkan kontinuitas atau keberlanjutan dari layanan yang pernah diberikan oleh pelaksana BPK, serta adanya reform atau kebaharuan daripada inovasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, yang apabila terus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pelaksana BPK, dengan sendirinya menciptakan good governance. Simpulan, penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme dapat dilakukan apabila penyelenggaraan pemerintahannya secara demokratis. Ada 3 prinsip utama untuk mewujudkan pelayanan publik bersandarkan pada hal-hal tersebut di atas, yaitu pelayan publik harus memiliki keinginan untuk melayani masyarakat. Pelayan publik harus merespon segala bentuk pelayanan tidak hanya dari masyarakat, tetapi semua warga negara. Akuntabilitas pelayan publik bersifat multi aspek, harus bertanggung jawab atas hukum, prosedur, nilai-nilai, komunitas, norma sosial dan politik. Penerapan good governance melalui reformasi birokrasi di lingkungan BPK telah dilaksanakan melalui pengembangan suprastruktur di bidang kelembagaan atau organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Namun demikian, dalam prakteknya, karena bukan penekanan pada pengawasan melekat semata, melainkan adalah terkait gaya hidup dan budaya yang hidup
yang senantiasa tumbuh serta berkembang di instansi pemerintah, sehingga bukan merupakan suatu hal yang ajeg yang tidak pernah berubah, melainkan selalu perlu dipertahankan dan ditingkatkan nilai-nilai dasar BPK tersebut. Tentunya dengan adanya kewajiban pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM di instansi BPK, memunculkan berbagai alternatif solusi permasalahan pelayanan publik yang mengarah ke arah lebih baik melalui inovasi peningkatan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat, melalui pendekatan humanis, kolaborasi, pelayanan dengan instansi lain, dan dampaknya yang dirasakan oleh internal dan eksternal BPK. Dengan adanya penerapan manajemen risiko, maka diharapkan dapat melindungi nilai-nilai dasar, meningkatkan reputasi pencegahan fraud, dan memastikan tercapainya tujuan organisasi BPK dengan menilai maturitas sistem pengendalian internal atau SPI dan memetakan perangkat SPI per proses bisnis yang dilengkapi dengan manajemen risiko di BPK untuk kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan yang kuat atas pengelolaan risiko dengan data dukung yang akurat bagi manajemen.